semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mareta Risindia dengan NBI 12122000132. Nah, di sini saya akan sedikit merangkum tentang sejarah dan evolusi komputer hardware. Nah, yang pertama yaitu ada pre-computer calculation. Nah, yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 yang disebut sebagai penghitung roda bergerak. Nah, contohnya itu seperti sempoa manik atau sempoa batu yang menghitung menggunakan jari tangan atau jari kaki. Nah, dalam era industrial, mesin menggunakan punch card yang mulai booming. Nah, yang kedua yaitu ada early computing. Nah, pada tahun 1880 oleh Hewlett Packard yang digunakan untuk merekam data sensus menggunakan pola on or off. Nah, lubang-lubang menyalakan sensor on or off saat dijalankan melalui mesin tabulasi. Nah, perusahaan ini menjadikan fondasi bagi IBM. Nah, yang ketiga ada electronic computers yang pertama kali didesain oleh Alan Turing pada tahun 1946 yang juga merupakan generasi komputer pertama menggunakan tabung vakum, memiliki ukuran besar, namun kemampuan proses yang kurang. Nah, di tahun 1950-an, ENIAC digantikan oleh UNIVAC 1, kemudian menjadi IBM 704, yang dimana kemampuan menghitung meningkat menjadi 100.000 per second. Nah, yang keempat yaitu ada wave computing. Akhir 1950-an yang menggantikan vacuum tubes kalkulasi menjadi 200.000 sampai 250.000 per second. Nah, pertengahan 1960-an menjadi sirkuit terpadu dan miniaturisasi. Tahun 1971, tren ke bentuk yang lebih kecil. Tahun 1980-an, kalkulasi menjadi jutaan per second. Yang kelima ada microcomputers. Tahun 1975 sampai 1977, di mana Commodore dan Radio Shack mulai memproduksi komputer pribadi. Nah, pada tahun 1979, Apple Computer PC dengan penjualan tercepat sejauh ini. Nah, di tahun 1982, IBM memperkenalkan PC sehingga pasar berubah. Nah, selain itu ada kategori sistem komputer. Yang pertama yaitu sistem mikrokomputer. Biasa disebut dengan personal komputer atau PC dengan kekuatan komputasi yang jauh lebih baik, relatif murah, biasanya juga digunakan oleh orang-orang kantoran seperti notebook, laptop, tablet, desktop, dan floor standing dan lain sebagainya. Nah, memiliki server jaringan yang lebih kuat dari yang digunakan oleh workstation. Nah, dapat mengkoordinasikan telekomunikasi dan resource sharing, mendukung small network dan situs web, intranet, serta website. Nah, yang kedua ada mid-range computer. Memiliki server jaringan kelas atas yang menangani pemrosesan aplikasi bisnis skala besar yang sering digunakan untuk mengelola large internet website, intranet dan extranet, perusahaan aplikasi terintegrasi di seluruh perusahaan. Memang tidak sekuat mainframes, lebih murah untuk membeli, mengoperasikan, dan memelihara. Digunakan sebagai server front-end untuk membantu mainframe dengan telekomunikasi dan jaringan. Nah, yang ketiga yaitu ada mainframe computer. Kapasitas penyimpanan utama memang lebih besar. Nah, pemrosesan transaksi tinggi, menangani komputasi yang rumit, banyak digunakan sebagai super server untuk jaringan klien atau server besar. Situs web internet volume tinggi menjadi platform komputasi populer untuk data mining dan warehouse aplikasi e-commerce. Nah, selain itu juga ada konsep sistem komputer. Yang pertama ada input, yaitu mengubah data menjadi bentuk elektronik untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Contohnya seperti keyboard, touchscreen, pens, electronic mic, dan optical scanners. Nah, selain itu ada output, yaitu mengubah informasi elektronik menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Contohnya seperti monitor,
printer, and audio response unit, dan lain sebagainya. Nah, storage ada dua, yaitu penyimpanan utama atau memori, dan yang kedua ada penyimpanan cadangan atau disk drive. Kontrol itu merupakan CPU yang mengontrol komponen lain dari sistem. Dan yang terakhir ada pengukuran kapasitas penyimpanan, itu ada 5. Yang pertama yaitu kilobyte atau KB, yang kedua ada megabyte atau MB, yang ketiga ada gigabyte atau GB, yang keempat ada terabyte atau TB, dan yang terakhir yaitu ada petabyte atau PB. Nah, sekian rangkuman dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.